Rabu, 18 Juni 2025. Hari yang tampak biasa di kalender, namun di Israel, malam itu berubah menjadi salah satu malam paling mencekam dalam sejarah negeri ini. Ketika langit mulai gelap, sirene serangan udara meraung dari utara hingga Tel Aviv, memecah keheningan malam. Suara sirene itu bukan sekadar peringatan, melainkan tanda bahaya nyata yang mengancam jutaan jiwa. Rudal-rudal melesat dari Iran, menembus langit malam, memaksa warga Israel berlarian ke tempat perlindungan. Anak-anak digendong, orang tua dituntun, semua bergegas mencari rasa aman di tengah kepanikan. Jalanan yang biasanya ramai mendadak kosong. Di ruang-ruang bawah tanah, keluarga-keluarga berdesakan, menahan napas setiap kali terdengar dentuman intersepsi atau ledakan di kejauhan. Ketegangan terasa di setiap sudut, di setiap wajah yang cemas. Ini bukan lagi sekadar ancaman proksi atau perang bayangan. Untuk pertama kalinya, dua kekuatan militer terbesar di Timur Tengah saling berhadapan secara langsung, memperlihatkan kekuatan dan tekad mereka di hadapan dunia. Militer Israel mengonfirmasi gelombang serangan ke-7 sejak tengah malam. Setiap peringatan baru membuat warga semakin waspada, memaksa mereka tetap berlindung dan menunggu kabar selanjutnya. Ketidakpastian menyiksa setiap detik. Di benak mereka, pertanyaan terus berputar. Apakah rudal berikutnya akan menghantam rumah mereka atau berhasil dihancurkan di udara oleh Iron Dome? Rasa takut dan harapan bercampur jadi satu. Setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya sinyal aman diberikan. Namun, meski bahaya mereda, kecemasan tetap menggantung di udara, membekas di hati setiap orang. Banyak yang tak bisa tidur malam itu. Mereka terus memantau berita, menelepon keluarga dan teman, memastikan semua selamat. Setiap notifikasi di ponsel membuat jantung berdegup lebih kencang. Malam itu menjadi pengingat brutal bahwa konflik lama kini meledak menjadi perang terbuka. Kehidupan sehari-hari berubah seketika menjadi medan pertempuran, dan ketakutan akan hari esok kini menjadi bagian dari rutinitas baru di Israel. Sirene pertama memicu keterkejutan yang menusuk, membelah keheningan dengan suara yang tak pernah benar-benar bisa dibiasakan. Namun di balik kepanikan itu, ada rutinitas yang menakutkan. Warga Israel sudah terlatih menghadapi ancaman roket, bergerak cepat tanpa banyak bicara, seolah tubuh mereka sudah hafal langkah-langkah penyelamatan. Anak-anak, bahkan yang masih sangat kecil, tahu harus berlari ke mamad, ruang aman berdinding beton yang menjadi benteng perlindungan di rumah mereka. Sementara itu, orang tua berusaha menenangkan mereka di tengah ketegangan, memeluk erat, membisikkan kata-kata penghiburan, meski wajah mereka sendiri tak bisa sepenuhnya menyembunyikan kecemasan. Ponsel menjadi penghubung ke dunia luar. Grup WhatsApp dipenuhi pesan saling menguatkan, kabar terbaru, dan instruksi keselamatan yang terus diperbarui setiap menit. Pemerintah dan militer menyiarkan instruksi jelas, tetap dekat tempat perlindungan, hindari kerumunan, sekolah dan kantor tutup. Semua diarahkan untuk meminimalkan risiko. Kepatuhan masyarakat sangat tinggi. Jalanan kota besar berubah sepi, hanya kendaraan darurat yang melintas, menciptakan suasana mencekam yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Setelah sinyal aman terdengar, warga perlahan keluar memeriksa kerusakan. Beberapa menemukan pecahan rudal di halaman rumah, yang lain hanya bisa menghela napas lega karena selamat. Bagi yang terdampak langsung, luka fisik dan psikologis terasa nyata. Trauma membekas di benak mereka, dan proses pemulihan pun tak mudah. Bagi yang lain, pengalaman ini menambah lapisan trauma baru, menjadi pengingat kerapuhan hidup di bawah bayang-bayang konflik yang tak kunjung usai. Solidaritas komunal menjadi penopang utama, tetangga saling menguatkan, berbagi makanan, pelukan, dan kata-kata penghiburan, namun kelelahan mental tetap tak terhindarkan. Hidup di Israel kini sepenuhnya diatur oleh ritme sirene dan perintah militer, menciptakan keseharian yang penuh kewaspadaan, di mana rasa aman menjadi sesuatu yang rapuh dan selalu dipertanyakan. Serangan Iran, Operation Severe Punishment, adalah balasan atas serangan Israel ke fasilitas nuklir dan militer Iran. Ratusan rudal dan drone menghantam Israel, menargetkan militer dan pusat populasi, menewaskan sedikitnya 24 orang dan melukai ratusan lainnya. Di Iran, serangan Israel sebelumnya menewaskan lebih dari 200 orang, termasuk komandan senior IRGC dan ilmuwan nuklir. Kedua belah pihak saling menuduh menyembunyikan jumlah korban, memperkuat narasi masing-masing.
Di balik angka-angka, warga sipil di kedua negara menanggung penderitaan terbesar. Perang ini bukan hanya soal militer, tapi juga duka dan kemarahan publik yang terus membara. Sistem pertahanan udara berlapis Israel, Iron Dome, David Sling, dan Arrow menjadi kunci membatasi korban jiwa. Malam itu, langit Israel dipenuhi jejak rudal pencegat, dengan tingkat keberhasilan intersepsi lebih dari 90%. Namun, serangan masif Iran terpenembus menunjukkan tak ada sistem yang sempurna. Amerika Serikat memperkuat pertahanan Israel dengan sistem Patriot dan THAAD, menegaskan komitmen keamanan. Namun, laporan menyebut stok pencegat Israel menipis, hanya cukup untuk 10 hari tanpa pasokan baru. Biaya operasional membengkak, sementara Iran mengandalkan rudal murah dalam jumlah besar. Perang di langit ini jadi ujian daya tahan, bukan sekadar teknologi. Ketergantungan pada dukungan Amerika menyoroti kerentanan strategis Israel dalam konflik berkepanjangan. Di tengah ledakan rudal, perang kata-kata antara Israel dan Iran memanas. Netanyahu menegaskan serangan preemptif Israel sebagai langkah pertahanan, berjanji membalas setiap agresi. Iran mengklaim kemenangan besar, memperingatkan warga Tel Aviv dan Haifa untuk mengungsi. Kedua pihak membangun narasi kemenangan untuk publik domestik dan internasional. Israel menyoroti keberhasilan pertahanan. Iran menampilkan diri sebagai korban yang membalas setimpal. Retorika ini membentuk persepsi global dan memengaruhi respons diplomatik. Perang narasi menjadi medan tempur kedua yang tak kalah penting dari pertempuran fisik. Di Iran, serangan Israel mengguncang kota-kota besar, menewaskan tokoh militer dan ilmuwan, memicu kemarahan dan patriotisme. Pemerintah membatasi internet, menyiarkan pemakaman massal, dan menyerukan persatuan nasional. Kehidupan sehari-hari terganggu, penerbangan dibatalkan, ekonomi makin tertekan, antrean di pom bensin dan toko-toko mengular. Di balik perayaan balasan ke Israel, banyak warga Iran diam-diam cemas dan berharap siklus kekerasan segera berakhir. Mereka terjebak antara retorika pemerintah dan kenyataan pahit perang. Dampak psikologis dan ekonomi dirasakan langsung oleh rakyat biasa. Sementara pemerintah menampilkan kekuatan, warga mendambakan stabilitas dan perdamaian. Konflik ini memperdalam luka lama dan ketidakpastian masa depan. Di Israel, sensor militer IDF mengontrol ketat informasi tentang serangan Iran. Media hanya boleh menyiarkan data resmi, menciptakan lanskap berita terbatas dan sering samar. Iran menuduh Israel menyembunyikan kerugian, sementara media sosial dipenuhi klaim dan propaganda dari kedua belah pihak. Perang informasi berlangsung sengit di platform digital, membingungkan publik dan pengamat luar. Sensor dianggap perlu demi keamanan, tapi juga memicu debat soal hak publik untuk tahu. Jurnalis berjuang melaporkan kebenaran tanpa melanggar aturan sensor. Di era digital, membedakan fakta dari propaganda menjadi tantangan utama di tengah konflik. Permusuhan antara Iran dan Israel berakar pada peristiwa besar Revolusi Islam 1979 yang mengguncang tatanan politik Timur Tengah. Sebelum revolusi, Iran dan Israel sebenarnya memiliki hubungan diplomatik yang cukup erat, bahkan bekerja sama dalam bidang militer dan ekonomi. Namun, setelah jatuhnya Shah dan naiknya rezim Islamis, Iran berubah drastis dari sekutu menjadi musuh bebuyutan Israel. Hubungan kedua negara memburuk secara dramatis, dan permusuhan pun dimulai. Sejak saat itu, Iran mulai membangun jaringan proksi di kawasan, memperluas pengaruhnya ke negara-negara seperti Lebanon, Suriah, dan Gaza. Iran mendukung kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, yang secara aktif menekan dan menyerang Israel melalui berbagai cara, mulai dari serangan roket hingga operasi militer. Israel pun merespons dengan serangan udara, operasi rahasia, dan upaya sabotas untuk melemahkan kekuatan proksi Iran di kawasan. Perang bayangan antara kedua negara berlangsung selama puluhan tahun, dengan serangan dan balasan yang seringkali tidak diumumkan secara terbuka. Salah satu titik nyala utama adalah program nuklir Iran. Israel menganggapnya sebagai ancaman eksistensial yang bisa mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Sementara itu, Iran bersikeras bahwa program nuklirnya adalah hak mereka untuk tujuan damai dan pengembangan energi. Ketidakpercayaan yang mendalam membuat Israel melakukan serangan preemptif, bahkan jika itu berarti memicu konflik terbuka di kawasan. Aturan main perang bayangan kini sering dilanggar,
sehingga risiko eskalasi konflik meningkat tajam dan bisa meluas ke negara-negara lain. Politik domestik di kedua negara juga memperburuk situasi, karena para pemimpin sering menggunakan isu ini untuk memperkuat posisi mereka di dalam negeri. Para pemimpin garis keras di Iran dan Israel memanfaatkan konflik ini untuk mendapatkan dukungan politik, memperkuat retorika, dan menekan oposisi. Ideologi, ambisi strategis, dan dinamika politik dalam negeri berpadu menjadi bahan bakar utama konflik yang tampaknya sulit dipadamkan. Perang ini adalah puncak dari dekade permusuhan, saling curiga, dan aksi balas dendam yang terus berulang. Hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa konflik ini akan segera mereda, dan dunia terus memantau dengan penuh kekhawatiran. Eskalasi Iran-Israel langsung jadi perhatian dunia, memicu krisis global. Amerika Serikat menegaskan dukungan pada Israel, membantu pertahanan udara, tapi menahan diri dari keterlibatan langsung. Negara-negara Eropa dan PBB menyerukan deeskalasi, khawatir konflik meluas dan mengancam stabilitas regional. Rusia dan negara-negara Muslim mengutuk serangan Israel, menyoroti perpecahan geopolitik. Upaya diplomasi berjalan, tapi pengaruh internasional terbatas. Nasib kawasan kini di tangan para pemimpin di Yerusalem dan Teheran. Sementara diplomat berbicara, warga sipil di kedua negara hidup dalam ketakutan, berharap perang tak makin meluas.